Selamat malam semuanya, ada di studio, ada di rumah. Pertama-tama saya dan segenap kru hitam putih ingin ikut berbelasungkawa atas terjadinya longsor di Ponorogo. Ya, yang waktu itu terjadinya pada Hari apa? Sabtu tanggal 1 April 2017 pagi sekitar pukul 8 pagi. Oke, dan ini menimpa 35 rumah warga dan juga ada 28 warga yang pada saat itu sedang berladang. Dan hingga saat ini baru 3 orang korban yang ditemukan. Baru 3 orang korban ditemukan, artinya ada 25 korban yang sampai detik ini belum ditemukan dan tidak diketahui keadaannya. Tapi semua bala bantuan sudah diberikan dari pemerintah daerah, juga sudah diberikan bala bantuan. Mudah-mudahan segera ketemu korban-korban yang lainnya sehingga tidak menambah adanya korban jiwa lebih banyak lagi. Mudah-mudahan apa yang terjadi tidak bisa terjadi lagi, karena longsor itu sebenarnya bisa dilihat ya. Longsor itu sebenarnya kita bisa tahu sebenarnya, karena dari kelembapan udara, kelembapan tanah dan sebagainya bisa kita selidiki dan bisa kita tahu. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran supaya nanti ada dari pemerintah daerah juga untuk tim-timnya yang untuk mengetahui apakah itu bisa terjadi lagi, karena bisa longsor susulan itu juga ada. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Baik, terima kasih. Nah, saya juga mau bahas tentang sebuah kasus yang menarik sekali. Ini adalah kasus pembunuhan. Kalau adik-adik di sini atau Anda yang ada di rumah mungkin tahu bahwa kemarin ini ada kasus pembunuhan siswa Taruna Nusantara. Magelang. Ya, Magelang, oke. Cika ceritain coba. Jadi seorang siswa SMA Taruna Nusantara Magelang, Krisna Wahyu Nur Rahmat, ditemukan tak bernyawa di barak hari Jumat tanggal 31 Maret. Ditemukan luka menganga di bagian leher kiri dengan panjang sekitar 10 cm. Pihak kepolisian terus menyelidiki kasus pembunuhan terhadap siswa SMA Taruna Nusantara berinisial KWN. Dia dibunuh oleh teman satu baraknya sendiri berinisial AMR. AMR sendiri kini telah ditangkap oleh polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Dan berdasarkan hasil olah TKP, pemeriksaan saksi dan alibi pengakuan dari tersangka sendiri, polisi menduga motif pembunuhan dipicu rasa sakit hati pelaku kepada korban. Ya, jadi gini, jadi ini menarik ya, menarik dari beberapa hal. Pertama, pembunuhan tersebut dilakukan oleh anak yang berusia 15 tahun, ya, 15 tahun. Kedua, karena rasa sakit hati, karena katanya ini masalah dia tuh handphonenya diambil sama gurunya, sama pengasuh SMA-nya, lalu dia minta temennya untuk ngambil balik tapi temennya nggak mau, lalu temennya ngeliat dia suka mencuri barang dan sebagainya. It's complicated story. Tapi intinya bukan itu, intinya adalah pembunuhan ini dilakukan oleh anak berusia 15 tahun. Dan ketika ditangkap, setahu saya di tempat tersebut itu orang dilatih sangat disiplin ya. Harusnya hal ini tidak terjadi. Dan mereka tuh tidur di barak, artinya adalah mereka tidur beramai-ramai dan bersama-sama. Nah, ketika ditangkap dan diselidiki, pembunuhan ini dilakukan dengan sempurna karena tidak ada teman yang tahu, dan luka yang ada di leher itu dan tidak teriak pada saat dibunuh. Artinya kalau tidak teriak maka pembunuhan ini dilakukan secara diam-diam dan sempurna. Dan luka di leher tersebut tepat ke urat nadinya, ya. Nah, pada saat diinterogasi si pelaku ini mengatakan bahwa dia terobsesi dengan film Rambo. Nah, kalau Anda tahu film Rambo itu, dia sendirian bawa senjata, bawa pisau digigit untuk membunuh Vietcong zaman dulu pada saat perang ya. First is a movie. Pertama ini adalah film dan Anda tidak berada di Vietnam saat ini. Nah, kenapa ini terjadi? Kita bisa lihat bahwa ternyata anak-anak tersebut melihat sesuatu film, dan ini pasti attitude-nya juga beda-beda. Tidak semua orang melakukan hal ini, tapi ada anak-anak yang melihat sesuatu secara mata dan secara pendengaran, contohnya film, dan dia akan mengikuti hal tersebut. Oke, di psikologi saya menyebutnya dengan monkey see, monkey do. Oke. Monyet itu takut makan stroberi. Anda kasih monyet makan stroberi itu monyet tuh takut. Tapi kalau monyet ngelihat monyet lain atau monyet Anda kasih lihat TV, ada monyet makan stroberi, monyet yang tadi takut akan makan juga stroberi.
Karena dia belajar dari visual. So monkey see, monkey do. Nah, anak-anak itu masih dalam proses seperti itu. Artinya tayangan yang ada di TV, artinya film yang ada di bioskop, kalau tidak dengan pendampingan orang tua, bisa mengakibatkan hal-hal seperti ini. Sekarang banyak sekali viral, bukan hanya masa pembunuhan, tapi viral anak SD ya sudah cinta-cintaan, ala anak jalanan katanya. That's amazing. And imagine that, apa yang terjadi dengan tayangan-tayangan kita nanti. Bayangkan generasi kita nantinya. Ya, kalau negara lain sudah memikirkan generasi ke depannya untuk menciptakan nuklir, kita masih alay semua nanti. So, I think we need to choose what we watch. Dan kita harus memperlihatkan anak kita harus memberitahu anak kita apa yang dilihat. Kalau yang dilihat tidak benar, you have to be there. Anda harus di sana sebagai orang tuanya. Kalau tidak, one problem is, hal seperti itu bisa terjadi. And that's sad. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi dan mudah-mudahan jadi pelajaran lagi bahwa orang tua harus melihat apa yang anaknya lihat dan mendampingi apa yang anaknya lihat. Otherwise, it's gonna be happens again. Oke, itu berita duka cita sebenarnya. Tapi ada berita duka cita satu lagi yang ini menurut saya ajaib dan luar biasa, yaitu berita tentang ular piton yang memangsa manusia. Ya, ular piton yang memangsa manusia. Ini juga viral belakangan. Ceritain, Cika. Baru-baru ini kasus orang Indonesia yang dimakan ular piton di Mamuju, Sulawesi Barat mendadak viral di internet. Kasus ini menimpa Akbar, seorang petani sawit berusia 25 tahun. Akbar diserang dan ditelan ular piton di desanya Mamuju, Sulawesi Barat. Kasus tersebut terungkap setelah warga mencurigai ular piton yang terlihat aneh dan sepertinya menelan sesuatu. Akhirnya warga pun membelah perut ular tersebut dan ternyata benar ada mayat di dalamnya. Oke, now let's talk about this. Pertama gini, ular ya, ular piton. Ular itu menyerang manusia dengan 3 alasan. Yang pertama adalah kalau Anda bau makanan. Jadi gini, jadi kalau Anda tuh punya hewan peliharaan, kucing, anjing dan sebagainya, Anda lagi main-main sama dia lalu Anda keluar, ular itu bisa tertipu dengan bau tersebut. Dia akan berpikir bahwa Anda adalah kucing, dia berpikir Anda adalah ayam. Karena baunya masuk ke penciuman dari ular tersebut. Di saat itulah dia akan menyerang Anda. Yang kedua, kalau ular tersebut merasa terancam oleh Anda. Jadi misalnya ada ular, Anda maju bawa gagang sapu, Anda kejar tuh ularnya, Anda akan digigit. Yang ketiga adalah kalau ular tersebut berpikir bahwa Anda adalah pemangsa. Jadi dia mau dimakan oleh Anda, dia akan menyerang. So if you find a snake, kalau Anda melihat ular, Anda lebih baik diam, pelan-pelan lari dari sana, tapi pelan-pelan larinya. Nah, yang menarik tentang ular piton ini adalah begini. 1, ular piton itu tidak menggigit manusia. Ular piton itu melilit tubuh manusia sampai hancur. Jadi dirusak dulu tulang-tulangnya sampai patah semua, baru ditelan. Oke? Yang jadi masalah adalah, percaya apa tidak, ular piton itu secara scientific tidak bisa menelan manusia. Karena kita punya shoulder blade. Jadi tidak masuk ke ular piton. Dia akan sulit sekali menelan manusia. Jadi yang biasa ditelan itu kelinci, kambing, seperti itu. Sapi bisa, bahkan sapi lebih gede, tapi dia nggak punya shoulder blade. Tulang shouldernya nggak memanjang seperti manusia. Nah, ular piton yang memakan manusia di Indonesia ini adalah kasus pertama kali di dunia. Oke, kalau Anda sering dengar ada ular nelan manusia, itu bohong. Yang terjadi adalah tahun 2002 di Afrika ada ular menelan anak berusia 10 tahun. Tapi selain itu, tidak ada bukti yang benar bahwa ada ular piton pernah memakan manusia. Tidak ada. Dan ini baru pertama kalinya di dunia terbukti bahwa ular piton bisa menelan manusia. Artinya yang selama ini belum pernah terbukti ternyata bisa terjadi. Dan menurut saya kalau sudah terjadi sekali, then it can happen again. Jadi ini benar-benar menjadi sebuah ancaman. Dan itu ular piton panjangnya bisa meteran ya, bisa meteran. So again, kalau Anda mendengar ada suara ular dan sebagainya, you don't attack, Anda tidak ngelawan, Anda tidak mancing, Anda diam, pelan-pelan, Anda berjalan, lari dari sana. Oke? Karena biar bagaimanapun kuatnya Anda, you will lose. Anda akan kalah dengan ular. Makanya kita namain ular. Anda benci sama ular, kita katain ular kan? Benci sama orang, kita katain ular. Kita benci sama apa? Saya kok nggak suka sama kamu kan, ular kamu gitu kan? Bukan, doggy.
dogi, tenyom lu gitu. Iya. Bukan ular Pak. Kita hari ini ketemu siapa jadi? Nah, ini kita udah ya Pak sedih-sedihannya Pak ya. Oh ini nggak sedih, ini justru menarik Kan supaya... miris Pak, lihatnya itu ada yang dibunuh, terus meninggal karena longsor, terus ditelan ular gitu Pak. Ya, Jadi tapi kita mudah-mudahan, jangan berlarut-larut betul. dalam kesedihan ya Pak ya. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran tapi. Iya setuju. Boleh kasih tepuk tangan dulu biar lebih cair suasananya. Baiklah. Kalau tadi kita kan bos saya sudah membawakan ya cerita yang sedih ya. Sekarang kita akan bersenang-senang karena tamu Bapak hari ini adalah kakek-kakek dan juga nenek-nenek. Yeay! Boleh senang? Hai, aku senang. Bapak senang tidak? Gini ya, kan saya tadi bawain berita sedih. Iya. Terus kenapa kamu bikin saya sedih sekarang? Kenapa emang kakek-kakek nenek-nenek Pak? Kamu bintang tamu nggak ada yang lain ya? Kakek-kakek, nenek-nenek, anak-anak gitu. Tapi kan Pak, kakek-kakek sama nenek-nenek yang hitam putih undang itu bukan sembarang kakek-kakek sama nenek-nenek, tapi kakek-kakek sama nenek-nenek yang punya mericu hidup saya. Yang menginspirasi. Ya, dan galak. Itu otomatis gitu Pak. Ini Pak yang pertama Pak, ada nenek-nenek masih muda Pak. Gimana sih? 17 tahun. Berapa tahun yang lalu sih Pak? Sekarang umurnya udah 65 tahun Pak. Tapi hebat nenek-nenek ini Pak. Hobinya, kalau nenek kalian hobinya apa? Udah umur 65 tahun itu. Di rumah nonton sinetron ya. Nonton India ya. Ingat, nenek Anda jangan sampai nonton Rainbow ya. Deg-degan Anda tidur nanti. Nenek Anda motong daging, mau pisau di dapur, bahaya itu. Serem ya Pak. Kalau ini nenek-neneknya hobi naik gunung. Dan nenek-nenek ini bernama Nenek Yuni yang sudah menunggu Bapak dari tadi. Loh, dia di naik ruang gunung tuh tamu. turun lagi? Iya, buat nemuin Bapak. Dia naik gunung Pak. Oh iya ada jadwal hitam putih. Turun Pak buat Bapak. Kasih tepuk tangan buat Nenek Yuni. Sini Pak. Halo Nenek. Apa kabar Mbah Yuni? Wah, luar biasa. Oke, saya sudah bersama dengan, manggilnya apa ini, Mbah aja ya? Mbak, dawa apa? Mbah, usianya berapa? 64. Oh, 64, masih muda. Kapan naik gunung lagi? Oh, sekarang? Nggak apa-apa. Nanti. Oh, nanti. Jangan dicepet-cepet. Ya kan saya nanya doang. Bahagia sekali ya, ketawa terus. Iya, memang sukanya ketawa. Sukanya ketawa. Oke, saya break dulu. Tadi dulu Pak, sebelum di break kita punya info dulu buat pemirsa Hitam Putih. Silakan upload foto kakek atau nenek kalian. Ngapain upload foto kakek nenek? Biar kita tahu kalau kakek saya hebat atau nenek saya hebat. Itu hashtagnya. Terus nanti tambahin juga captionnya hebatnya itu kenapa. Kayak misalkan ini Nenek Yuni, nenek saya hebat karena hobinya naik gunung gitu Pak. Nanti kita bakal lihat Pak foto-fotonya sehebat apa sih. Yang bagus ya, kakek saya hebat karena masih hidup. Enggak loh. Mention ke @hitamputih7 ya. Silakan Pak. Beneran ini? Ini beneran Pak. Ya sudah, kirimkan foto kakek nenek Anda, saya koleksi foto kakek dan nenek kalian ya. Baik, terima kasih. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.